Pakai cara ini, kamu bisa bikin brownies Amanda yang terkenal itu loh. Simak videonya sampai akhir yuk, karena Teteh bakalan share tips dan triknya supaya kamu bisa berhasil bikin brownies ini. Pertama, kita campurkan dulu semua bahan kering. Untuk tepung terigu, di sini Teteh pakai protein sedang. Coklat bubuk, Teteh pakai yang Van Houten. Lalu kita kasih baking powder dan juga vanili bubuk. Nah, semua bahan ini supaya tercampur rata dan supaya hasilnya bisa lembut, jangan lupa kita saring. Untuk yang butiran tertinggal ini, tinggal kita ratakan aja pakai spatula dan hasilnya bisa ikutan lembut. Oke deh, untuk bahan kering ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita lelehkan coklat batang. Di sini Teteh pakai dark coklat kompon, bisa pakai Colata, bisa juga pakai merek lainnya. Terus untuk menteganya bisa juga kalian ganti dengan margarin, tapi biar lebih enak di sini Teteh pakai mentega yang unsalted alias yang nggak asin. Lalu ini kita tim sampai benar-benar meleleh sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, sekarang tinggal kita matikan api kompor dan kita angkat. Pastiin untuk lelehan coklat ini setelah kita lelehkan, ini kita tunggu sampai benar-benar suhu ruang, baru kita gunakan dan kita campurkan dengan bahan lainnya. Sambil nunggu coklat suhu ruang, sekarang kita akan kocok telur bersama gula pasir dan lain-lain. Pastikan ketika kita akan menggunakan mixer dan mangkuknya, sudah kita lap terlebih dahulu ya teman-teman, karena kalau masih basah, biasanya adonan nggak mau mengembang sempurna. Untuk pengemulsinya, kalian bisa pakai TBM atau Ovalet. Di sini kita pakai FP. Untuk mixernya, kita pakai speed yang paling tinggi dan kita gunakan waktunya sekitar 7-10 menit sampai tekstur adonannya seperti ini ya, sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Kalau udah, matikan mixernya, kemudian kita masukkan semua bahan kering tadi. Nah, untuk masukinnya jangan langsung semuanya nih, kita masukkan secara bertahap. Di sini kita aduk balik atau ini lebih dikenal dengan nama teknik folding. Jadi kita aduk balik supaya semuanya bisa tercampur dengan sempurna. Jadi setelah kita masukkan, langsung aja diaduk rata, dan di sini Teteh masukinnya juga pakai saringan. Soalnya kalau langsung dituang, biasanya nggak bisa tercampur rata. Nah, kalau lelehan coklatnya sudah suhu ruang, nggak panas lagi, kita ambil sekitar 2-3 sendok adonan. Kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata. Ini namanya teknik pancing. Jadi kita pancing dulu dengan sedikit adonan. Tujuannya supaya tercampur rata, nggak ada yang mengendap. Jadi setelah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita campurkan lagi ke adonan utama tadi. Nah teman-teman, kalau misalkan masih ada yang mengendap, nanti tekstur dari browniesnya bakalan bantat. Aduk rata lagi semua bahan ini. Setelah tercampur rata, sekarang kita ambil sedikit adonan. Jadi akan kita campurkan dengan kental manis coklat. Kita akan bikin lapisan tengah dari browniesnya ya. Kita ambil sedikit aja, sekitar 2 sendok adonan. Setelah kita tuangkan 2 sendok adonan, kita masukkan kental manis coklatnya nih teman-teman. Jadi di bagian tengahnya ada lapisan yang lebih coklat. Di sini kita tambahkan kental manis supaya hasilnya lebih mirip. Jadi ini untuk lapisan yang kedua ya. Nah, untuk sisa adonannya yang di bowl, langsung aja kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Ini untuk lapisan 1 dan lapisan 3. Jadi adonannya akan kita kukus dalam 3 tahap. Selesai kita tuangkan seperti ini, kita akan mengukusnya ke dalam loyang brownies dan pastikan kukusan sudah mendidih seperti ini ya. Dan untuk apinya kita gunakan api kecil cenderung sedang, jadi lebih ke arah kecil tapi bukan kecil banget. Jangan kebesaran juga ya teman-teman. Dan untuk tutupnya kita alasi dengan kain seperti ini. Tujuannya supaya uap air nggak menetes ke adonan.
Nah, buat teman-teman siapa nih yang masih gagal bikin cake, ada yang cake-nya nggak matang, ada yang bergelombang, bahkan ada yang pecah juga. Jadi ikutin tips dan triknya. Untuk loyangnya sendiri, di sini Teteh pakai ukuran 22 x 10 x 7. Jangan lupa dioles tipis margarin. Dan di bagian paling bawahnya Teteh udah alasi dengan kertas roti dengan ukuran yang disesuaikan dengan loyang yang kita gunakan. Nah, ini kita tuangkan lapisan pertama yang tadi kita bagi jadi 2 bagian. Kemudian kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sampai mendidih. Ini kita kukus selama 10 menit. Kemudian setelah kita kukus selama 10 menit, sekarang kita akan masukkan lapisan yang kedua. Ingat ya teman-teman, lapisan yang kedua itu adalah lapisan yang tadi kita kasih kental manis coklat. Buat kalian yang nggak suka terlalu tebal lapisan bagian tengahnya, bisa kalian ambil sedikit aja, tapi kalau terlalu sedikit nanti malah nggak kelihatan. Nah, ini kita kukus lagi selama 10 menit, jadi sama waktunya untuk lapisan 1 dan lapisan yang kedua. Kemudian setelah 10 menit, kita tuangkan lapisan yang paling akhir, yang berat adonannya sama dengan adonan yang pertama. Tinggal kita tuangkan aja adonan yang ketiga ini. Ingat ya teman-teman, setiap kita mengukus cake atau brownies kukus gitu, kita harus panaskan dulu kukusan sampai benar-benar mendidih. Dan pastikan apinya jangan kebesaran, karena kalau terlalu besar hasilnya malah bergelombang. Ini kita kukus sekitar 25-30 menit atau sampai matang. Buat kalian yang masih ragu, ini cara ngecek brownies udah matang atau belum, caranya gampang banget, tinggal kalian tusuk sate seperti ini, atau bisa juga pakai tusuk gigi. Kalau nggak ada lagi adonan basah yang menempel, berarti cake-nya sudah matang nih. Kalian bisa lihat sendiri kan, cake-nya juga rata, nggak ada yang bergelombang. Kalau bergelombang, biasanya apinya kebesaran. Kalau bantat, biasanya kukusannya belum mendidih. Nah, ini panas-panas, kita keluarkan dari dalam loyang. Ini bisa langsung dinikmati ya teman-teman, karena ada sebagian besar orang suka menikmati cake itu masih hangat-hangat. Cocok banget nih buat dijadikan teman ngopi atau teh. Tinggal kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk bagian tengahnya sudah terlihat jadi cantik banget ya, jadi ada layernya gitu. Gimana nih teman-teman, ternyata gampang banget kan cara membuat brownies yang enak ini, lebih enak bikin sendiri loh, bahan-bahannya juga premium banget. Nah, ini dia hasilnya, teksturnya moist, lembut, dan enak banget. Di suhu ruang bisa tahan sampai 3 hari ya, kalau kalian simpan di kulkas bisa tahan sampai seminggu. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil.